Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang lipid. Perkenalkan, nama saya Rana Kesyal Faulaya dengan 3 NIM terakhir 535. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari lipid. Lipid sendiri adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang bersifat hidrofobik dan larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya kloroform, ether, atau benzena. Yang kedua ada komposisi atom. Komposisi atom dari lipid ini dominan disusun oleh karbon, hidrogen dengan sedikit oksigen, dan beberapa lipid juga mengandung fosfor dan nitrogen. Komponen utamanya itu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Jadi perbedaan dari keduanya ini terletak pada struktur ikatan karbon dari dalam rantai hidrokarbonnya. Perbedaan itu nantinya yang akan mempengaruhi sifat fisik dan fungsinya. Asam lemak jenuh itu hanya memiliki ikatan tunggal antar karbonnya. Jadi karena strukturnya lurus sehingga antar molekulnya dapat merapat dengan sangat efisien melalui gaya van der Waals yang kuat. Akibatnya mereka memiliki titik leleh tinggi dan berbentuk padat pada suhu ruang. Contohnya itu asam stearat dan asam palmitat yang banyak ditemukan pada lemak hewani. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap karbon. Ikatan ini menyebabkan rantai molekulnya menjadi bengkok atau berlekuk sehingga tidak dapat tersusun rapat. Akibat dari rantainya yang berlekuk tadi, titik lelehnya itu lebih rendah. Biasanya berbentuk cair pada suhu ruang seperti minyak. Contohnya adalah asam oleat dan asam linoleat. Asam oleat itu punya satu ikatan rangkap, kalau linoleat itu punya dua ikatan rangkap. Yang selanjutnya ada klasifikasi lipid berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya untuk mengalami penyabunan. Jadi lipid itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada lipid tersabunkan atau saponifiable lipids. Yang kedua itu ada lipid tak tersabunkan atau non-saponifiable lipids. Bagian ini tuh didasarkan pada ada atau tidaknya ikatan ester dalam struktur lipid. Lipid tersabunkan itu merupakan ikatan lipid yang mengandung ester sehingga dapat dihidrolisis oleh basa kuat menjadi sabun dan gliserol. Contohnya ada trigliserida atau triacylglycerol, yaitu cadangan energi utama makhluk hidup terbentuk dari reaksi eksterfikasi antara satu molekul gliserol, trialkohol dengan 3 molekul asam lemak. Yang kedua ada fosfolipid, gliserofosfolipid, itu kepalanya bersifat polar, sedangkan ekornya bersifat nonpolar. Ini menjadikannya bersifat amfifilik dan menjadi penyusun utama membran sel atau lipid bilayer. Yang ketiga ada lilin atau wax, ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol non monohidrat yang sama-sama rantai panjang. Lilin ini bersifat sangat hidrofobik, digunakan sebagai pelindung air pada daun atau bulu hewan. Yang selanjutnya adalah lipid tak tersabunkan. Lipid tak tersabunkan itu tidak memiliki ikatan ester, beda dengan lipid yang tersabunkan tadi. Sehingga tidak dapat membentuk sabun melalui hidrolisis biasa. Contohnya adalah steroid. Kalau steroid itu karakteristik utamanya adalah memiliki struktur inti berupa siklopentanoperhidrofenatren, yaitu sistem 4 cincin karbon terpadu, 3 cincin segi 6, dan 1 cincin segi 5. Contohnya adalah kolesterol, hormon estrogen, dan testosteron. Yang kedua ada terpenoid. Terpenoid ini senyawa lipid yang dibangun dari penggabungan unit-unit isoprena. Jadi ada 2 metil, 1,3 butadiena. Contohnya adalah beta karoten, vitamin E, dan minyak atsiri. Reaksi-reaksi kimia organik pada lipid.
Dalam kimia organik, lipid dapat mengalami beberapa reaksi penting, yaitu reaksi saponifikasi atau penyabunan, reaksi hidrogenasi, dan reaksi oksidasi yang menyebabkan ketengikan. Reaksi-reaksi ini memiliki peran penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Yang pertama ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi ini adalah reaksi hidrolisis antara trigliserida dengan basa kuat atau KOH yang menghasilkan gliserol dan garam asam lemak yang kita kenal sebagai sabun. Yang kedua ada reaksi hidrogenasi atau adisi hidrogen. Reaksi hidrogenasi ini adalah reaksi penambahan atom hidrogen H2 pada ikatan rangkap karbon yang terdapat pada asam lemak tak jenuh dengan bantuan katalis logam seperti nikel atau platinum. Yang ketiga ada skema reaksi oksidasi, yaitu proses saat oksigen menyerang ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh yang kemudian memecah rantai panjang menjadi molekul-molekul kecil berbau menyengat. Reaksi hidrogenasi, maksud saya reaksi saponifikasi ini adalah reaksi trigliserida dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Hasil reaksinya adalah gliserol dan garam asam lemak yang dikenal sebagai sabun. Reaksi ini adalah menjadi dasar pembuatan sabun. Yang kedua ada reaksi hidrogenasi atau adisi hidrogen, yaitu mengubah minyak nabati menjadi minyak lemak atau semi padat. Prosesnya ini biasanya ada pada pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Efek sampingnya, jika proses hidrogenasi tidak sempurna, ikatan rangkap CIS dapat berisomerisasi menjadi trans, menghasilkan transfat yang berbahaya bagi pembuluh darah karena bentuk rantainya menjadi lurus menyerupai lemak jenuh. Yang ketiga ada reaksi oksidasi atau autooksidasi dan ketengikan. Reaksi ini memecah rantai hidrokarbon menjadi molekul yang lebih pendek seperti aldehid dan asam karboksilat berantai pendek. Senyawa baru hasil pecahan ini dapat memberikan bau tengik dan rasa tidak enak pada lemak atau minyak yang disimpan terlalu lama. Jadi ini adalah identifikasi berdasarkan jurnal. Ada 2 jurnal yang saya gunakan untuk menjelaskan tentang identifikasi lipid. Yang pertama itu ada uji ketidakjenuhan dan uji akrolien. Alat dan bahannya tertera. Untuk uji ketidakjenuhan itu, reaksi positifnya ditandai dengan timbulnya warna merah muda lalu kembali menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Yang kedua ada uji akrolien. Maksudnya uji akrolein. Uji akrolein ini reaksi positifnya terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Menurut jurnal yang pertama, hasil ujinya itu minyak kelapa sebelumnya itu berwarna kuning bening kan, yang sesudahnya itu pink bening kemudian menjadi putih bening. Keterangannya berarti dia termasuk jenuh ya. Yang kedua ada margarin, sebelumnya itu berwarna kuning, sesudahnya menjadi warna kuning, jadi termasuk tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triacylglycerol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa itu memberikan hasil positif, mengandung minyak lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Yang kedua itu menurut jurnal pertama, hasil ujinya itu langkah uji ketidakjenuhan. Jadi itu memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iod ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan vortex, terbentuk warna merah muda. Yang kedua itu memasukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether, dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian pada tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex.
Uji acrolein, ya langkah ujinya itu 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan. Kemudian diamati baunya. Uji acrolein pada lipid ini terhadap minyak kelapa dan gliserol, hasilnya kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji acrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antar molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila trisilgliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Jadi pada percobaan ini sampelnya itu yang digunakan minyak kelapa dan gliserol. Bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan acrolein. Uji acrolein. Jadi ketika gliserol itu dipanaskan, gugus hidroksilnya akan terlepas dalam bentuk air. Proses ini menghasilkan senyawa acrolein yang memiliki bau sangat tajam dan khas. Jadi gliserol yang terbentuk dari pemecahan trigliserida pada minyak kelapa akan mengalami dehidrasi saat dipanaskan dengan basa kuat seperti KOH. Proses dehidrasi ini menyehatkan gugus OH pada gliserol terlepas sebagai air sehingga terbentuk senyawa tak jenuh yang disebut dengan acrolein. CH2, gugus rangkap 2 CH, CHO yang memiliki bau menyengat khas. Yang kedua ada uji saponifikasi. Jadi menurut jurnal kedua, pemisahan asam laurat dan asam inti sawit dengan metode saponifikasi dan sonikasi. Jadi proses saponifikasi ini merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas, trigliserida dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau reaksi yang terjadi ketika minyak lemak dicampur dengan larutan alkali. Saponifikasi ini dilakukan dengan menyiapkan minyak inti sawit sebanyak 100 ml dan dicampurkan dengan larutan NaOH dengan variasi konsentrasi sebesar 3,5 Newton, 4 Newton, dan 4,5 Newton. Pada proses tersebut dilakukan selama 30 menit dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah 30 menit, dipisahkan antara sabun dengan gliserol yang diperoleh dengan cara divakum menggunakan corong Banser atau pompa vakum. Jadi jurnal kedua ini membahas pemisahan asam laurat dari minyak inti sawit menggunakan metode saponifikasi dan sonifikasi. Pada proses ini minyak direaksikan dengan larutan NaOH sehingga terbentuk sabun dan gliserol. Setelah proses saponifikasi berlangsung selama 30 menit pada suhu 70 derajat Celcius, campuran ini kemudian dipisahkan sehingga diperoleh sabun dan gliserol. Proses ini itu menunjukkan bagaimana trigliserida dapat diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Materi yang kami sampaikan disusun berdasarkan referensi terpercaya, baik dari buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan lipid dan pengujiannya. Berikut adalah daftar pustakanya. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan tentang lipid. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.